Edwin Paingi dari Sulawesi Selatan. Shalom, saya mau tanya, apakah persepuluhan itu dapat dibulatkan? Mungkin ini dibulatkan ke atas kali ya supaya aman ya. Gimana Pak Pendeta? Dipersilakan, dibulatkan. Terima kasih. Istilah dibulatkan ini, jadi saya ingat waktu saya masih ambil pelajaran matematika di SMP atau di SMA, dibulatkan. Sementara persepuluhan itu pun bukan bilangan bulat, itu bilangan pecahan. Kalau bilangan bulat kan bukan 1/10 atau 1/5, itu bukan bilangan bulat. Itu sudah merupakan pecahan 1/10, 0,1, 10% persepuluhan itu. Sekarang pertanyaannya, bolehkah itu dibulatkan? Atau mungkin maksudnya dalam bentuk uang, persepuluhan itu jumlahnya kalau terlalu banyak dia punya ujungnya seperti 100.000, 35 rupiah dan lain-lain, apakah boleh dibulatkan 100.000 atau 110.000 dan lain sebagainya? Saya mau menduga mungkin itu maksud dari pertanyaan tadi, ya, kurang lebih ya, Stephen ya. Coba kita lihat dulu bagaimana orang zaman dulu menghitung persepuluhan, bahkan sampai di zaman Tuhan Yesus. Dan Yesus tahu itu apa yang dilakukan pada waktu mereka menghitung persepuluhan. Dan yang Yesus tegur bukan cara mereka menghitung persepuluhan, tetapi begitu setianya mereka di dalam hal persepuluhan, tetapi mereka melupakan hal yang lain, yaitu belas kasihan dan juga belas kasihan dan kemurahan. Coba kita baca ayatnya yang tertulis di Matius 23 ayat yang ke-23. Matius 23 ayat yang ke-23. Matius 23 ayatnya yang ke-23. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Terima kasih. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada saat itu dalam persepuluhan, ini berbicara bukan tentang buah kelapa yang bisa dihitung dengan sangat mudah, tapi berbicara tentang selasih, adas manis, jintan. Ini kan bumbu-bumbu yang ukurannya tidak besar. Ukurannya bumbu-bumbu yang kecil, ya. Dan untuk menghitung persepuluhan mereka sangat teliti. Bahkan untuk hal-hal yang kecil mereka sangat teliti. Tetapi Tuhan Yesus katakan, yang kecil-kecil kamu teliti. Tetapi yang paling penting di dalam hukum Taurat, yaitu belas kasihan, keadilan, dan kesetiaan, kamu abaikan. Jangan diabaikan kedua-duanya. Yang satu harus dilakukan, yaitu persepuluhan, dan yang lain jangan diabaikan. Kedua-duanya harus berjalan bersama-sama. Ini hanya sedikit informasi tentang bagaimana orang menghitung persepuluhan pada zaman dulu. Kalau kita berpikir bahwa, kalau saya menghitung persepuluhan secara akurat, secara tepat, nanti saya tidak bisa memberikan lebih kepada Tuhan. Perlu kita ketahui bahwa di dalam Alkitab, persepuluhan bukan satu-satunya cara bagi kita untuk membawa sesuatu kepada Tuhan dalam mengembalikan atau membayar persepuluhan. Tetapi ada juga cara yang lain. Di salah satu ayat di dalam Alkitab yang berbicara tentang persepuluhan, ayat yang sama berbicara juga tentang suatu hal yang lain.
kita buka di dalam Maleakhi pasal yang ketiga. Maleakhi pasal yang ketiga. Ayat yang ke-8 boleh kita baca dan ayat yang ke-9. Maleakhi 3 ayat 8 dan 9 ya pendeta. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Terima kasih. Jadi ada di sini dua. Yang pertama persepuluhan dan yang kedua persembahan khusus. Kalau kita mau memberikan lebih, setelah kita memberikan persepuluhan, maka biarlah kita memberikan persembahan khusus yang diberikan tanpa takaran berapa dari pendapatan kita, tetapi diberikan secara sukarela. Ada ayat-ayat juga termasuk di dalam perjanjian baru yang mengatakan bahwa kita perlu memberikan dengan sukarela dan memberikan dengan bersuka hati sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin kita boleh baca ayat tersebut mengenai memberi. Kalau kita buka di dalam buku 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Boleh kita baca ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Terima kasih. Lalu kemudian ayat yang ke-8. Ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Terima kasih. Ini konteksnya adalah memberikan persembahan dan persembahan itu dikhususkan untuk membantu pekerjaan Tuhan yang dalam hal ini adalah persembahan untuk membantu orang-orang yang berkekurangan yang ada di Yerusalem. Dikatakan di sana memberikan jangan dengan sedih hati, jangan dengan paksaan, tetapi menurut kerelaan hati. Menurut kerelaan hati. Jadi kalau kita mau memberi lagi lebih dari apa yang telah kita kembalikan yang adalah milik Tuhan, persepuluhan, maka kita berikan persembahan. Jadi tidak ada batas berapa yang harus kita beli, atau maksud saya berapa yang harus kita beri atau berikan, tapi kita berikan itu dengan sukarela. Jadi marilah kita mengembalikan persepuluhan kita dan juga memberikan persembahan kepada Tuhan dengan sukacita, dengan kerelaan hati kita sesuai dengan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Terima kasih.